Mandalika sering muncul dalam gambar yang indah, pantai biru, bukit hijau, sirkuit modern, motor balap melaju cepat, kamera internasional menyorot Indonesia, dan jutaan orang melihat Lombok sebagai wajah baru sport tourism. Di satu sisi, Mandalika adalah kebanggaan. Ia menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah event kelas dunia. Ia membawa nama Lombok ke panggung global. Ia menjanjikan investasi, lapangan kerja, infrastruktur, hotel, restoran, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, Mandalika juga menyimpan cerita yang jauh lebih rumit. Karena di balik sirkuit internasional dan promosi pariwisata, ada pertanyaan tentang tanah. Siapa yang dulu tinggal di sana? Bagaimana proses pembebasan lahannya? Apakah warga terdampak mendapat konsultasi yang cukup? Apakah kompensasi dianggap adil? Apakah ada akses pemulihan bagi mereka yang merasa kehilangan rumah, ladang, atau penghidupan? Inilah yang membuat Mandalika bukan sekadar cerita pembangunan. Mandalika adalah cermin dari dilema yang sering muncul dalam proyek besar. Bagaimana negara membangun masa depan tanpa menghapus hak orang-orang yang sudah hidup di tempat itu lebih dulu. Secara resmi, Mandalika dikembangkan sebagai kawasan pariwisata strategis. Kawasan ini diposisikan sebagai bagian dari ambisi besar Indonesia untuk membangun destinasi pariwisata unggulan di luar Bali. Sirkuit Mandalika menjadi simbol paling terkenal dari proyek itu. Bagi banyak orang, sirkuit ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dalam industri pariwisata olahraga global. Tapi, bagi sebagian warga dan organisasi masyarakat sipil, cerita Mandalika tidak selesai di podium balap. Mereka menyoroti dugaan penggusuran paksa, sengketa lahan, kompensasi yang dipersoalkan, tekanan terhadap warga, dan pertanyaan tentang apakah proses pembangunan sudah benar-benar melindungi masyarakat lokal. Laporan dan pernyataan dari berbagai pihak, termasuk pakar HAM PBB, juga beberapa kali menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Mandalika. Namun, pihak pengembang dan lembaga pembiayaan juga memiliki posisi sendiri, bahwa sebagian besar lahan telah dikelola berdasarkan legalitas tertentu, dan klaim yang masih ada diselesaikan melalui negosiasi atau proses hukum. Jadi, cerita ini bukan hitam putih, bukan sesederhana pembangunan selalu buruk, bukan juga sesederhana semua kritik anti kemajuan. Yang kita hadapi adalah konflik antara visi besar dan pengalaman kecil manusia, antara sirkuit yang terlihat megah dari udara, dan rumah yang mungkin hilang dari peta kehidupan seseorang, antara jargon investasi dan pertanyaan sederhana. Apakah warga yang terdampak ikut mendapatkan masa depan yang dijanjikan? Mandalika mengajarkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari beton, jalan, hotel, dan event internasional. Pembangunan juga diukur dari proses. Apakah transparan? Apakah adil? Apakah warga didengar? Apakah ada pemulihan saat terjadi kerugian? Karena ketika sebuah proyek menjadi ikon nasional, pertanyaan paling penting bukan hanya apakah proyek ini berhasil dibangun, tapi juga siapa yang membayar harga sosialnya. Untuk memahami kontroversi Mandalika, kita harus memahami satu hal. Tanah bukan hanya aset ekonomi. Bagi masyarakat lokal, tanah bisa berarti rumah. Tanah adalah sumber penghidupan. Tanah adalah identitas keluarga. Tanah adalah warisan leluhur. Tanah adalah tempat menanam. Tanah adalah tempat membangun relasi sosial. Dalam beberapa konteks, tanah bagian dari ikatan adat. Disinilah konflik sering muncul. Dalam proyek besar, pengembang melihat lahan lewat peta dan sertifikat. Mereka juga melihat zonasi dan rencana investasi. Sementara warga lokal melihat lahan lewat sejarah hidup dan penggunaan turun-temurun. Warga melihat batas yang dikenal komunitas dan rasa memiliki yang tidak selalu terdokumenkan. Mandalika berada tepat di titik benturan itu. Menurut pengembang dan lembaga pembiayaan, sebagian besar hak pengelolaan lahan sudah memiliki dasar legal. Namun, laporan warga, NGO, dan pakar HAM menyebut masih ada klaim dan sengketa.
Ada juga dugaan proses pemindahan yang tidak sepenuhnya adil bagi sebagian komunitas terdampak. Disinilah masalah menjadi kompleks. Dalam konflik lahan, dua pihak bisa sama-sama merasa punya dasar. Satu pihak memegang dokumen formal, pihak lain merasa punya sejarah tinggal dan mengelola lahan. Satu pihak bicara proyek nasional, pihak lain bicara rumah dan penghidupan. Lalu muncul pertanyaan, jika pembangunan berjalan, bagaimana memastikan orang terdampak benar-benar dipulihkan? Kompensasi bukan hanya soal angka. Apakah nilainya cukup? Apakah dibayarkan tepat waktu? Apakah warga memahami pilihan mereka? Apakah ada tempat tinggal pengganti? Apakah pekerjaan baru tersedia? Apakah nelayan, petani, atau pedagang kecil bisa tetap hidup setelah ruang ekonominya berubah? Ini sering luput dari narasi pembangunan. Dari jauh, kawasan terlihat berkembang. Dari dekat, ada orang yang harus menyesuaikan hidupnya secara tiba-tiba. Namun, kita juga perlu melihat sisi lain. Bagi pemerintah dan pengembang, Mandalika dipandang sebagai peluang besar. Lombok membutuhkan infrastruktur. Pariwisata bisa membuka lapangan kerja. Event internasional bisa menarik investasi. Akses jalan, fasilitas publik, hotel, dan ekonomi lokal bisa tumbuh. Daerah yang sebelumnya kurang dikenal bisa masuk ke peta wisata dunia. Argumen ini tidak bisa diabaikan. Banyak daerah memang membutuhkan pembangunan. Masalahnya bukan apakah pembangunan perlu dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dijalankan. Apakah warga dianggap hambatan atau pemegang hak yang harus dilibatkan? Apakah konsultasi dilakukan sejak awal atau setelah keputusan dibuat? Apakah masyarakat lokal hanya menjadi penonton event besar atau bagian dari manfaat ekonomi jangka panjang? Inilah inti kontroversi Mandalika. Bukan sekadar sirkuit versus warga atau pariwisata versus adat. Bukan sekadar modernitas versus masa lalu. Tapi pertanyaan governance. Bisakah pembangunan kelas dunia dijalankan dengan standar keadilan kelas dunia juga? Jika proyek ingin disebut berkelanjutan, yang harus dilindungi bukan hanya alam dan ekonomi. Manusia juga harus dilindungi. Di Mandalika, pertanyaan itu masih terus bergema. Mandalika bisa dilihat dari dua arah. Dari satu arah, ia adalah cerita sukses. Sebuah kawasan di Lombok masuk ke kalender event internasional. Indonesia punya sirkuit yang dikenal dunia. Pariwisata mendapatkan panggung baru. Dan daerah yang dulu tidak selalu masuk headline global, kini menjadi bagian dari percakapan internasional. Tapi dari arah lain, Mandalika juga menjadi peringatan bahwa proyek besar tidak cukup hanya indah di brosur, tidak cukup hanya ramai saat event, tidak cukup hanya disebut strategis. Proyek besar harus mampu menjawab pertanyaan paling sulit. Apakah orang-orang yang terdampak diperlakukan dengan adil? Karena pembangunan yang baik bukan hanya membangun tempat. Pembangunan yang baik membangun kepercayaan. Dan kepercayaan tidak muncul dari pagar proyek. Tidak muncul dari konferensi pers. Tidak muncul dari angka investasi saja. Kepercayaan muncul ketika warga merasa didengar. Ketika proses lahan transparan. Ketika dokumen bisa dipahami. Ketika konsultasi bukan formalitas. Ketika kompensasi tidak hanya dihitung dari tanah, tetapi juga kehilangan penghidupan. Ketika mekanisme pengaduan benar-benar bekerja. Ketika warga yang terdampak punya akses ke bantuan hukum dan pemulihan. Ketika masyarakat lokal ikut menikmati manfaat ekonomi, bukan hanya melihatnya dari pinggir jalan. Itulah standar pembangunan yang lebih matang. Dan Mandalika bisa menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Karena ke depan, Indonesia akan terus membangun bandara, pelabuhan, IKN, kawasan industri, destinasi wisata, bendungan, jalan tol, proyek energi, dan berbagai proyek strategis lainnya. Pertanyaannya, apakah setiap pembangunan akan mengulang konflik yang sama? Atau kita belajar membuat proses yang lebih adil sejak awal? Mandalika seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kontroversi, ia juga bisa menjadi titik belajar. Bagaimana proyek pariwisata menghormati hak lokal? Bagaimana investasi internasional melakukan human rights due diligence?
Bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan nasional dengan hak warga? Bagaimana masyarakat adat atau komunitas lokal tidak diperlakukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian dari masa depan kawasan? Karena pada akhirnya, pariwisata yang kuat tidak hanya menjual pemandangan, ia juga menjual cerita. Dan cerita terbaik bukan hanya tentang laut biru, hotel mewah, dan motor balap. Cerita terbaik adalah ketika orang lokal bisa berkata, pembangunan ini juga membawa kami maju. Bukan hanya memindahkan kami, bukan hanya mengganti peta kami, bukan hanya menjadikan tanah kami latar belakang event dunia, tapi benar-benar mengikut sertakan kami. Maka, versi terbaik Mandalika bukan hanya sirkuit kelas dunia. Versi terbaik Mandalika adalah tempat di mana pembangunan, martabat, budaya, dan hak warga bisa berdiri bersama. Itu tidak mudah. Tapi, jika Mandalika ingin menjadi ikon Indonesia, maka ikon itu harus kuat bukan hanya secara visual, tapi juga secara moral. Karena pembangunan yang benar-benar besar bukan hanya yang terlihat megah dari udara. Pembangunan yang benar-benar besar adalah yang tidak membuat manusia kecil merasa hilang di bawahnya. Jadi, menurut kamu, Mandalika lebih tepat disebut kisah sukses, kisah peringatan, atau keduanya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka dokumenter tentang pembangunan, sejarah, geopolitik, ekonomi, budaya, dan sisi tersembunyi dari cerita besar dunia, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, di balik tempat yang paling indah, ada pertanyaan paling sulit. Indah untuk siapa?